Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kali ini saya akan memberikan penjelasan industri ayam lokal atau yang biasa kita sebut dengan ayam kampung. Ini salah satu pembahasan yang menarik, jadi silahkan disimak dan diambil yang baiknya ya. Oke. Ayam kampung itu sendiri atau ayam lokal itu sendiri merupakan ayam yang sudah sangat biasa dipelihara di Indonesia ya secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang ya masih dipelihara, tapi memang dipelihara dalam skala kecil berbeda dengan pemeliharaan ayam broiler. Baik. Kok kenapa pemeliharaannya itu tidak semasif ayam broiler? Karena memang belum tersedianya bibit unggul atau belum banyaknya rekayasa genetik terhadap ayam lokal. Selain itu ayam lokal yang memang dibudidayakan atau dilestarikan karena kekhasannya, ya, karena memang berbeda dari ayam jenis lainnya atau jenis lainnya. Namun demikian, di negara berkembang, usaha ternak ayam lokal berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, ya, karena usaha tersebut melibatkan sebagian besar penduduk miskin yang ada di pedesaan biasanya. Ya, jadi memang tidak diselenggarakan secara industri besar-besaran. Biasanya di Indonesia itu kebanyakan ya lokalan saja, di rumahan, di kampung, ya, di halaman rumah, di belakang rumah, biasanya seperti itu pemeliharaannya. Pengembangan ayam lokal di Indonesia hendaknya diarahkan pada peningkatan skala kepemilikan dan perbaikan teknik budidaya dengan mengubah pola pemeliharaan dari pola ekstensif tradisional atau umbaran ke usaha intensif komersial sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesempatan kerja. Jadi untuk salah satu untuk meningkatkan produksi dari ayam lokal, ya, karena di Indonesia itu dari dulu ayam lokal itu dikembangkan secara ekstensif, diumbar di halaman rumah. Nah, biar produksinya lebih bagus itu lebih baik dibudidayakan secara intensif. Jadi kita benar-benar memelihara, menjaga lingkungannya, menjaga suhu ruang, menjaga pakannya diberikan secara intensif, bahkan ada libitum, airnya pun sama, dikasih vitamin dan lain sebagainya sehingga produksinya bisa lebih meningkat. Nah, di Indonesia sendiri banyak ya, kita punya banyak sumber daya genetik ternak lokal, khususnya ayam lokal atau ayam kampung yang ada di Indonesia. Bahkan di sekitar Magelang sini ada yang namanya ayam tenduk yang sangat khas, ya, bentuknya sangat khas, terus berbeda dengan ayam yang lainnya. Masyarakat pedesaan umumnya memelihara ayam kampung untuk mendapatkan daging, telur, maupun sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diwakaf. Jadi selama ini masyarakat Indonesia memelihara ternak itu ya sebagai tabungan. Sewaktu-waktu ketika kita perlu uang bisa dijual, itu baik. Komoditas ayam, ruminansia seperti sapi, kambing, domba pun sama seperti itu ya, pada intinya masih sebatas untuk menyimpan dana tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual untuk keperluan pokok. Masih sangat sedikit yang memelihara itu ya, cakupannya itu untuk industri itu masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit, khususnya untuk ternak-ternak lokal. Kalau ayam lokal merupakan aset yang sangat berharga dalam pembentukan bibit unggul, ya, yang terbukti mampu beradaptasi pada lingkungan setempat. Memang ayam lokal itu secara adaptasinya pada lingkungan itu sangat bagus, lebih bagus ketimbang dengan ayam broiler ataupun layer. Mengapa? Karena ya mungkin genetiknya dari dulunya sudah seperti itu, sudah hidup di lingkungan yang terbuka, ya, lingkungan terbuka, sehingga daya tahan tubuhnya pun lebih bagus ketimbang dengan ayam broiler. Nah, secara garis besar terdapat 3 jenis ayam lokal yang ada di dunia. Yang pertama, ayam lokal sebagai pedaging, ini komoditasnya ya, ayam pedaging, sebagai ayam petelur, dan sebagai dwiguna.
Nah, ditambah lagi adanya tipe petarung dan hias. Contoh ayam lokal yang ada di Indonesia ini berikut dengan daerah asal dan potensi pemanfaatannya. Silakan ini dilihat. Seperti ada ayam pelung, ya, daerah asalnya dari Cianjur, potensi pemanfaatannya daging dan suara. Ini termasuk sebenarnya untuk daging ya, pelung itu karena tubuhnya, bobotnya bagus, besar ya, bentuknya besar. Lalu ayam sentul dari Ciamis ini sebagai dwiguna, bisa daging, bisa telur. Lalu ada ayam nagrak dari Sukabumi sebagai pedaging, ayam Banten dari Banten sebagai petarung, Ciparage dari Karawang sebagai petarung, ayam siung dari Jawa sebagai dwiguna ya, ayam warang dari Jawa petelur. Nah, ini yang paling khas di daerah kita adalah ayam kedu hitam. Ayam kedu hitam ya sebagai petelur juga. Lalu yang paling khas lagi adalah ayam cemani. Nah, dari daerah Rembang itu ayam cemani yang semuanya hitam, baik itu bulunya, kulitnya ya, bahkan ke darah dan tulangnya itu warnanya hampir hitam. Lalu ada yang di daerah Magelang, ternyata kita punya sumber daya genetik ya lokal Magelang, yaitu namanya ayam sedayu yang dikembangkan di Muntilan ya, di Muntilan. Lalu ada ayam gaok dari Madura itu sebagai daging. Lalu ada burgo ya dari Sumatera Selatan itu sebagai hias. Lalu ada ayam Bangkok, ini tersebar memang di seluruh Indonesia, fungsinya adalah sebagai petarung. Dan masih banyak lainnya ya, masih banyak ayam lainnya yang ada di Indonesia. Baik, ayam lokal, terutama ayam lokal yang spesifik itu perlu dilindungi. Perlu dilindungi dari pengurasan populasi yang dapat berujung pada kepunahan. Memang beberapa ayam yang ada di Indonesia, yang lokal yang ada di Indonesia ini udah hampir punah karena banyaknya dipotong terus dikawin silangkan, tapi tidak jelas itu menyebabkan lama-lama hilang karakteristik yang spesifiknya itu hilang. Nah, produktivitas dari ayam lokal sendiri pada pemeliharaan secara tradisional itu bervariasi, tetapi sampai batas tertentu sesuai dengan input yang diberikan. Sistem tersebut memerlukan lahan pekarangan yang luas agar tidak mengganggu lingkungan perumahan. Agar ayam lokal dapat diternakan secara efisien dan menguntungkan, perlu upaya meningkatkan produktivitasnya. Nah, ayam lokal di Indonesia dikenal memiliki keunggulan sehingga pada zaman penjajahan diekspor dan dikembangkan di banyak negara. Seperti ayam kedu hitam yang dikembangkan di Amerika Serikat menjadi Black Java atau Black Giant. Sebagian masyarakat juga mempercayai ayam kedu cemani sebagai bahan obat tradisional sehingga bernilai jual yang tinggi. Terlebih ayam cemani itu biasa digunakan sebagai ternak untuk upacara adat atau sesajen. Ayam Sumatera juga dikembangkan di Belanda menjadi ayam hias unggul, namun di Indonesia belum mendapat perhatian. Ini yang lucunya, justru ayam lokal itu dibanggakan oleh ayam lokal Indonesia itu dibanggakan dan dibudidayakan oleh luar negeri, tapi di Indonesia sendiri kurang perhatian. Ini yang perlu menjadi catatan kita kalau kita ingin mengembangkan ayam lokal ya. Nah, untuk pemeliharaannya dengan sistem umbaran tanpa biaya produksi ya, disertai ancaman predator dan penyakit, ayam kampung masih mampu menghasilkan 30-40 butir telur setiap tahun dengan bobot 1,2 hingga 1,5 kg. Produktivitas ayam lokal pada umumnya masih di bawah potensi genetiknya. Ayam pelung dan ayam sentul misalnya, bobot badannya pada umur 20 minggu masing-masing dapat mencapai 2,2 kg dan 1,6 kg dipelihara secara intensif. Nah, bila dipelihara dengan cara diubah, bobot badan kedua ayam jenis tersebut pada umur yang sama masing-masing hanya 1,6 kg dan 1,1 kg. Ayam kedu dan ayam sentul masing-masing mampu menghasilkan telur lebih dari 200 dan 150 butir per tahun bila dipelihara secara intensif. Namun dengan sistem umbaran hanya menghasilkan telur 60 dan 50 butir per tahun. Kenapa kok bisa berbeda produksinya? Nah, hal ini memang dikarenakan pakannya berbeda. Lingkungannya kalau di luar itu kan berubah-ubah, sedangkan kalau intensif itu lingkungannya sudah
ya standar sama ya, kebutuhan suhu, kebutuhan kelembabannya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing ayam tersebut. Makanya produktivitasnya ya bisa semakin tinggi, terutama pakan. Lalu ini ada beberapa penyakit-penyakit yang biasa menyerang ayam lokal. Ada penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya seperti PTLO atau Newcastle disease yang biasa disebut dengan ND. Lalu ada cacar atau avian pox, ya. Lalu ada gumboro atau infectious bursal disease. Lalu ada infectious bronchitis atau IB. Lalu ada marek. Nah, serta ada penyakit juga yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya ada coryza atau smog. Lalu ada berak kapur atau florum. Ada kolera, ada chronic respiratory disease atau CRD, lalu ada colibacillosis yang diakibatkan oleh bakteri E. coli. Nah, penyakit juga ada penyakit juga yang disebabkan oleh protozoa seperti koksidiosis dan parasit seperti cacing. Koksidiosis itu berak darah itu disebabkan oleh protozoa. Lalu upaya peningkatan produktivitas ayam lokal, bagaimana cara peningkatannya? Cara peningkatannya diantaranya adalah peningkatan mutu genetik yang pertama, lalu ada peningkatan mutu pakan, ada peningkatan teknik budidaya, lalu ada pengendalian penyakit. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan hasil-hasil penelitian ayam lokal yang telah dilakukan di Indonesia. Baik, ini akan saya bahas satu persatu. Untuk mutu genetik itu sendiri, mutu genetik itu dapat diperbaiki dengan mengawinkan ayam lokal yang sekiranya jantannya itu produktivitasnya itu bagus, yang menghindari membudidayakan ayam dari salah satu jenis ayam lokal misal yang produktivitasnya itu rendah, yaitu lebih dihindari. Kecuali kalau misalkan itu untuk kontes, ya, kontes itu karena ada yang semakin kecil justru semakin bagus ya, nilainya, atau semakin bentuknya unik semakin bagus. Nah, itu beda-beda memang. Maka dari itu mutu genetiknya harus dijaga. Itu bisa diawali dengan seleksi bibit, ya, seleksi bibit baik induk maupun pejantan. Lalu untuk pakan, ini sangat penting karena pakan itu kos untuk pakan, pengeluaran untuk pakan itu sekitaran 70% dari biaya produksi. 70% dari biaya produksi, bayangkan saja. Bahkan modal untuk beli ayamnya aja sekalah dengan modal biaya untuk pembelian pakan. Nah, ini perlu diperhatikan agar menekan kos yang dikeluarkan untuk biaya pakan, maka dapat dilakukan pembelian pakan dengan menggunakan pakan yang lokal, istilahnya ya, bahan pakan lokal yang ada di sekitaran kita. Pemanfaatannya digunakan seperti itu. Kalau kita ketergantungan dengan bahan-bahan yang harus impor, maka selamanya kita akan kesusahan dalam mencukupi kebutuhan pakan. Selain itu, untuk impor itu kita memerlukan biaya transportasi yang cukup besar juga ya. Makanya disarankan penggunaan bahan pakan lokal, terutama ini bukan ayam broiler, tapi ayam lokal atau ayam kampung yang biasanya memang pakannya pun pakan-pakan lokal, bukan pakan-pakan yang sengaja diada-adakan. Selain itu, perlu diperhatikan juga antara imbangan energi dan imbangan protein yang ada di dalam bahan pakan tersebut, ya, karena itu akan menghasilkan produksi yang berbeda-beda. Nah, dalam pemeliharaan secara intensif, ayam betina lokal itu memerlukan 13-15% protein kasar dengan energi 2.400 hingga 2.500 kilokalori per kilogram pakan. Namun ini juga disesuaikan dengan tingkat produktivitas dan kondisi lingkungan setempat. Lalu pada masa pertumbuhan diperlukan pakan dengan kadar protein kasar itu 14 hingga 18% dan energi metabolis 2.600 hingga 2.800 kilokalori per kilogram. Ini menurut Nata Wijaya dan Newton. Lalu optimalisasi protein kasar dan energi metabolis dalam pakan dapat menurunkan harga pakan yang nilainya mencapai 70% dari total biaya produksi, sehingga meningkatkan keuntungan peternak 10 hingga 20%. Jika kita mengoptimalisasi protein kasar dan energi metabolisme menyesuaikan dengan kebutuhan dari periode
dan jenis-jenis ternaknya, maka itu bisa menekan biaya pakan 10 hingga 20%. Mungkin yang tadinya biaya pakan itu sekitar 70%, itu bisa ditekan hingga 50%. Itu cukup akan membantu kita jika kita beternaknya secara banyak ya, beternak ayamnya itu banyak, itu akan terasa sekali pengaruhnya. Lalu untuk menurunkan biaya pakan, jagung itu dapat disubstitusi oleh bahan pakan lain seperti tepung sagu sekitar sebanyak 20%. Kok kenapa harus disubstitusi jagung? Jagung itu memang dia sebagai bahan pakan paling pokok dan paling inti untuk unggas, bahkan disebutnya pun king of cereal. Ya, jadi sereal atau biji-bijian yang tidak tergantikan sebagai pakan unggas. Lalu kok harus digantikan? Permasalahannya adalah jagung di Indonesia itu kita masih kekurangan. Kita masih kekurangan jagung. Kita jagungnya itu masih impor dari luar negeri. Dan itu akan menyebabkan harganya semakin tinggi. Ya, harganya akan semakin tinggi. Maka ketika jagung semakin tinggi dan kita membutuhkan jagung, nah itu akan menguras pengeluaran kita untuk biaya dari pembelian bahan pakan. Tapi jika disubstitusi oleh bahan pakan lokal ya yang ada di sekitaran kita, maka itu akan mengurangi biaya produksi. Namun harus diperhatikan juga pakan lokal yang akan menggantikan jagung itu atau mensubstitusi jagung itu kualitasnya harus hampir sama minimal ya, hampir sama kualitasnya, bagus, dicerna dengan bagus dan disukai oleh ternak. Ya, karena itu sangat penting. Jika kita mau menggantikan jagung tapi dengan kualitasnya yang sangat rendah, ya produksinya nanti akan rendah juga. Jadi lebih baik menggunakan bahan pakan lokal, kita cek kondisi nutrisinya kayak gimana, apakah memungkinkan tidak untuk menggantikan jagung. Jika memungkinkan bisa digunakan. Salah satu contohnya adalah tepung sagu. Sebanyak 20% dari total formula pakan akan menghemat biaya pakan sampai 15%. Ini menurut Nata Kamijaya tahun 88 ya. Yang selanjutnya adalah dari aspek budidaya. Ini untuk upaya peningkatan produktivitas ayam lokal. Budidaya itu memang selama ini di Indonesia itu budidaya ayam lokal itu ya secara ekstensif. Nah kita rubah cara budidayanya, bisa secara lebih ke intensif. Kenapa? Karena itu untuk memacu pertumbuhan dari ayamnya itu sendiri. Dengan intensif maka pakan dikondisikan. Pakan disediakan oleh kita. Ayam dikandangkan, tidak main ke sana kemari, tidak mengotori halaman orang lain juga ya jika diintensifkan. Selain itu ayam tidak banyak bergerak, tidak terlalu banyak bergerak. Karena kalau terlalu banyak bergerak maka banyak energi yang dibuang hanya untuk gerak si ayam. Ya makanya diintensifkan, dikandangkan sehingga ayam yang nggak kemana-mana di situ ayamnya khusus dikondisikan untuk berproduksi ke pertumbuhan bobot badan. Nah itu salah satu cara yang dapat dilakukan dari segi budidaya. Selain itu ya kita harus perhatikan juga kesehatan dan lain-lainnya. Nah yang selanjutnya ada pengendalian penyakit. Oke, ini yang harus kita perhatikan adalah jelas kesehatannya. Ya. Memang masih banyak beberapa penyakit yang dapat menyerang ayam kampung. Meskipun ayam kampung atau ayam lokal itu ketahanan tubuhnya lebih tahan daripada ayam broiler atau ayam ras, ya broiler dan ayam layer itu lebih tahan. Namun tetap masih banyak penyakit yang mengintai ayam lokal, ya. Terutama jika pemeliharaannya itu semrawut atau pemeliharaannya itu secara ekstensif yang tidak memperhatikan kualitas sanitasinya ya, kualitas kebersihan kandangnya, terus kebersihan pakannya dan sebagainya. Itu bisa mudah menjangkitnya penyakit terhadap tubuh ayam itu sendiri. Itu perlu dikendalikan dengan cara apa? Ya dengan cara ayamnya mungkin bisa divaksin juga, bisa divaksin. Tapi kalau misalkan membentuk ayamnya organik ya vaksin lebih ke tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau misal kita ingin
memacu pertumbuhannya, yang disarankan bisa divaksin juga. Itu untuk meminimalisir terjadinya wabah terhadap peternakan ayam. Sanitasi kandangnya perlu dijaga, kebersihan kandang perlu dijaga, ya, terus vitamin, ya, asupan vitamin, asupan mineralnya, pakannya pun perlu dijaga. Itu dari segi pengendalian penyakit. Selain itu, untuk meningkatkan upaya produktivitas dari ayam lokal kita, ya tentu kita memerlukan dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan budidaya ayam lokal, ya, khususnya. Itu perlu dukungan, mulai dari mungkin kalau misalkan kita peternak atau masyarakat peternak yang masyarakat pedesaan, yang paling inti itu justru modal. Mungkin ada sokongan atau dukungan modal dari pemerintah atau dari pihak-pihak swasta atau BUMN yang biasanya menyediakan CSA, itu bisa juga. Lalu diperlukan juga stratifikasi wilayah pengembangan ayam lokal di pedesaan. Perlu penetapan desa-desa mana aja atau wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk mengembangkan ayam lokal. Ya, misal di desa ini cocok mengembangkan ayam ini karena sudah dari dulu ada bibit-bibit yang bagus di daerah tersebut. Nah, itu bisa diteruskan, ya, hal yang seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.